Selamat sore anak-anak. Hari ini kita kembali dalam ibadah Rabu Ceria Pelnap GPDI Bukit Hindu. Puji Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu, Tuhan Yesus Kristus. Engkau ajaib, Engkau luar biasa bagi kami. Kami boleh ada sebagaimana ada di sore hari ini dalam ibadah Rabu Ceria. Engkau memberkati kami ya Tuhan dari awal sampai selesainya ibadah kami. Kiranya Tuhan bekerja dan memberikan kekuatan iman kepada kami, supaya sukacita yang kami miliki bertambah-tambah di dalam Tuhan. Melalui ibadah Rabu Ceria ini, kami semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati ibadah kami, dan Tuhan memberikan kepada kami di dalam hati kami, dalam kehidupan kami, suatu puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati pujian kami, berkati firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sore hari ini kita angkat satu pujian kita yang mengatakan burung pipit yang kecil. Anak-anakku semua, kita kalau bangun pagi kita mendengarkan suara burung bernyanyi. Nah, Tuhan inginkan juga kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menyanyi, memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di taman diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di taman diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, ya. Tuhan mengasihi kita. Ya, Tuhan menyayangi kita. Kita ganti lagi pujian kita kepada Tuhan dengan pujian mengatakan ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai.
Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Puji Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, anak-anakku di rumah, mari lipat tanganmu semua, kita sama-sama berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, kiranya Engkau memberkati pujian yang kami sampaikan kepadamu. Biarlah hati kami penuh dengan sukacita, karena dimanapun kami berada, Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati firman-Mu pada sore hari ini, dan hati kami telah kami siapkan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, inilah doa kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, anak-anakku, duduk yang manis, ya. Buka telinganya, kita akan dengarkan firman Tuhan. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari, datanglah ia ke sana. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi, "Ia tidak mempunyai anak, dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia. Sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, "Ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hamba-Mu ini." Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku, kepalaku." Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Dipelanainyalah keledai itu. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, lalu berkatalah perempuan itu,
Adakah kau minta seorang anak laki-laki daripada Tuhanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong? Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar, kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Maka berkatalah Elisa, Angkatlah anakmu ini. masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar. Puji Tuhan, biarlah kita belajar untuk taat, untuk setia kepada Tuhan, supaya hidup kita terpelihara. Puji Tuhan, sampai di sini dulu cerita Alkitab bagi kita, dan kita akan segera akhiri ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Engkau ajaib Tuhan. Engkau menyatakan kuasa-Mu kepada orang-orang yang Engkau kasihi. Sebagaimana Tuhan menyatakan kuasa kepada bangsa Israel, kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Biarlah pada saat ini Engkau menyatakan kasih dan kuasa-Mu kepada kami, kepada anak-anak yang senantiasa taat dan setia. Di ibadah Rabu Ceria ini, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi teladan bagi kami, supaya kami setia dan taat kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati ibadah Rabu Ceria berikutnya, kami serahkan kepada-Mu. Berkati pelayan-pelayan Tuhan, kakak-kakak dan guru-guru yang melayani, biarlah Engkau pakai dengan urapan kuasa ilahi. Berkati juga orang tua anak-anak kami ini, masing-masing di rumah mereka, dalam pertolongan Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi ini ya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas dan Engkau juga memelihara kami. Terima kasih Tuhan, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Inilah doa kami akhiri ibadah Rabu Ceria ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan hidup kami, baik roh, jiwa, dan tubuh kami. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.